Hello, uh, what's up, everybody, and welcome to this our channel. And this is my first video. I want to explain and share about dialect. So, bagi kita semua, stay tune terus di video ini, dan kita akan sama-sama belajar tentang apa itu dialek dan apa-apa aja itu yang ada di dalamnya dari dialek itu sendiri. Oke, yang pertama, kita setuju ya bahwa kita sekarang ini sebagai bangsa Indonesia dan tinggal di Indonesia yang mungkin sekarang lagi dalam keadaan ya kita sedang mengalami bencana penyakit, wabah pandemi, yaitu corona. Kita harus berdoa bersama-sama buat bangsa kita Indonesia dan buat dunia juga. Dan ngomong-ngomong tentang Indonesia, Indonesia merupakan negara yang dengan keberagaman suku, bangsa, dan budayanya dari Sabang sampai Merauke di sana, dan memiliki ragam kebudayaan yang berbeda-beda. Masing-masing itu tentunya mempunyai ciri khasnya masing-masing gitu. Dan dalam berkomunikasi, juga, eee, suku satu dengan suku lainnya itu jelas terdapat sebuah perbedaan ya teman-teman. Contohnya ketika, eee, orang Batak ketemu dengan orang Dayak gitu, nggak mungkin mereka bisa paham dari bahasa lawan bicaranya masing-masing. Contohnya jadi orang Dayak nggak bisa paham apa yang dibahasakan oleh orang Batak dan begitu juga sebaliknya. Eee, oke, sebelum masuk ke sono ke topiknya jadi, eee, saya akan sedikit memberikan penjelasan tentang apa itu dialek. Siap? Oke, dan menurut KBBI, KBBI adalah variasi bahasa yang berbeda-beda menurut pemakainya masing-masing. Jadi misalnya bahasa dari suatu daerah tertentu atau dari suatu kelompok sosial tertentu. Dan juga menurut artikel yang saya baca, ini ada yang lebih spesifik nih menerangkan apa itu dialek. Jadi dialek itu adalah seperangkat bentuk ujaran, ujaran setempat yang berbeda-beda yang memiliki ciri-ciri umum dan memiliki masing-masing lebih mirip dibandingkan dengan bentuk ujaran lain dari bahasa yang sama gitu. Bisa ngerti teman-teman? Oke, good. Semisal nih, saya kasih contoh deh, semisal contoh bahasa Indonesia dengan dialek Ambon dan dialek, eee, Batak itu berbeda gitu. Contoh dalam ucapan ketika kita mengatakan orang Batak mengatakan bahasa bukan orang Batak deh, orang Ambon mengatakan, "Saya tidak bisa," dan orang Jawa mengatakan, "Saya tidak bisa" juga. Jadi contohnya gini, eee, kalau orang Ambon bilangnya, "Saya tidak bisa." Nah, itu orang Ambon. Dan sekarang kalau orang Jawa, eee saya tidak bisa." Nah, itu adalah sebuah bentuk, dialek dialek yang termasuk dalam dialek regional gitu, bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia, tetapi di suku yang lain itu ada perbedaan dalam pengucapannya. Entah ya itu dialek itu adalah termasuk logat juga, logat atau aksen dalam berbicara, walaupun bahasanya sama itu yaitu bahasa Indonesia, tetapi ketika pengucapannya itu antara Ambon dan Jawa itu ada sangat berbeda gitu. Jadi itu yang dimaksudkan dalam dialek ini. Dan dialek juga, dapat dibedakan menjadi 3 macam seperti, dialek regional, dialek sosial, dan dialek temporal. Tapi, kali ini saya akan cuman membahas untuk dua macam dialek aja, yaitu dialek regional dan dialek sosial. Oke, langsung saja. Yang pertama itu adalah dialek regional. "Apa sih Bang? Bang, apa sih Bang dialek regional? Apa sih?" Oke oke, santai, sans, chill, saya akan jelaskan. Oke teman-teman, dialek regional, merupakan varian bahasa yang dipakai daerah tertentu. Misalnya tadi seperti sebelumnya yang kata saya tadi, bahasa Indonesia dengan dialek Ambon dan bahasa Indonesia dengan dialek Jawa itu
ada perbedaannya gitu. Bahasanya sama bahasa Indonesia tetapi ada ketika pengucapannya itu ada perbedaan gitu. Jadi itu simpel penjelasannya dan mungkin contoh yang paling dekat adalah suku di pulau kita nih, di kota kita nih, di kota Banjarmasin ini ada perbedaan yaitu bahasa Banjar dan bahasa Banjar Hulu dan bahasa Banjar, Kuala itu. Eee, Meskipun ada perbedaan dari pengucapan bahasa itu sendiri, mereka itu tetap satu rumpun yaitu yang merumpun mereka adalah bahasa Banjar itu sendiri. Meskipun mereka ketika dalam sebuah pembicaraan bertemu, mereka sama-sama menggunakan bahasa Banjar eee, dengan dialek Hulu dan dialek Kuala itu mereka mungkin akan bisa paham-paham saja dari bahasa tersebut karena mereka mempunyai satu rumpun yaitu bahasa Banjar yang hanya membedakannya adalah pengucapannya saja dan pelafalan aksennya itu sendiri. Jadi itu yang dimaksud dialek teman-teman, dialek regional. Jadi dialek regional itu, dapat diketahui yaitu dengan batasan-batasan alam tadi seperti bahasa Banjar Hulu dan bahasa Banjar Kuala itu kan ada perbedaan antara, batas-batas alamnya kan. Ada yang di Hulu, ada yang di Kuala gitu. Nah, jadi itu dialek regional dan selanjutnya nih ada juga nih, eee, yang kedua dialek sosial yang akan saya bahas juga. Dialek sosial adalah dialek yang dipakai oleh kelompok sosial tertentu untuk menandai strata sosial mereka dan bisa ditentukan oleh status ekonomi, pekerjaan, jenis kelamin dan juga bisa ditentukan, oleh status ekonomi itu sendiri. Yang bisa membedakan itu adalah kayak, eee, kelompok kelompok kaya dan kelompok miskin, dan kelompok masyarakat yang mungkin masih mengenal sebuah kasta dan juga ada juga kelompok yang Eee, terdidik dan tidak terdidik. Jadi itu ada perbedaan dalam pemakaian bahasa itu sendiri, teman-teman. Jadi ketika mereka gabung nih, sama-sama mereka yang mungkin orang yang kaya, ketemu sama-sama kaya, itu, mungkin ada gaya bahasa yang kita sebagai mungkin orang miskin ini nggak mengerti ketika mereka berbicara di kalangan mereka tertentu gitu. Jadi mungkin kita bertanya-tanya, "Apa sih ngomongin gue kah? Ngomongin gue nih, ini orang-orang kaya nih." Jadi, nah itu yang bisa membedakan dari status, sosialnya itu teman-teman. Perbedaan itu juga terjadi karena status kekuasaan, yang mungkin agak sedikit bersifat politis, seperti kelompok penguasa dan kelompok, kita nih, rakyat rakyat jelata, eee dan mungkin yang contoh simpel yang kita sendiri adalah ketika dialek para kaum remaja, kita nih para kaum rebahan nih, kaum nolep, yang ketika kita gabung sama teman-teman kita menggunakan dialek yang mungkin yang kalangan kita, yang paham bahasa itu sendiri dan tidak mungkin, orang tua yang di atas kita itu nggak mengerti apa yang kita bicarakan ketika mereka berada di tengah perkumpulan kita, para kaum rebahan dan remaja ini. Nah, bisa nangkep nih teman-teman dari penjelasan tentang, dialek faktor dialek sosial ini dan regional yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi semua kelompok sosial itu, mempunyai potensi untuk bahasa dan ciri-ciri tertentu yang membedakan kelompok satu dengan kelompok yang lainnya gitu. Jadi gimana teman-teman, udah dapat dimengerti, sedikit penjelasan dialek dan ragamnya? Oke? Tepuk tangan dulu dong buat lu. Yeay, tepuk tangan buat kita semua, thank you loh. Dan dialek itu, membedakan dari misalnya kamu nih orang orang Banjar, saya orang Banjar dan kamu orang Jawa. Kita memakai bahasa Indonesia ketika kita bertemu di dalam sebuah komunitas atau perkumpulan atau di kampus, kita memakai bahasa Indonesia itu akan jelas terlihat berbeda antara, eee, ketika kita membahasakan sesuatu, berbicara itu akan terlihat jelas perbedaannya gitu teman-teman. Nah jadi itu adalah conclusion dari dialek yang sifatnya regional tadi, dan juga sosial tadi sudah saya jelaskan juga sebelumnya. Oke saya akan sedikit ulangin nih,
dari penjelasan saya di atas tadi mungkin yang teman-teman mungkin baru aja gabung pengen, "Ah, apaan sih Bang? Lu jelasin apa sih?" Oke, saya akan jelasin dari atas sedikit lagi, dan saya akan kasihkan kesimpulannya buat teman-teman semuanya. Jadi, dialek itu adalah terbagi dalam 3 macam, dialek regional yang ciri-cirinya dibatasi oleh suatu wilayah setempat, dialek sosial, dialek yang dipakai oleh suatu kelompok sosial tertentu, dan dialek temporal juga nih tapi tidak saya jelaskan ya, karena saya lebih mau fokus kepada dialek regional dan dialek sosial. Dialek temporal adalah dialek yang berbeda dari waktu ke waktu, semisal dialek, Melayu, Melayu kuno nih, dan dialek di tahun 1970-an itu akan berbeda dengan dialek Melayu yang sekarang. Jadi ini bisa terlihat dari ejaannya, mungkin dari cara penulisan dan pengucapannya, teman-teman. Jadi itu adalah sedikit penjelasan yang mungkin dari saya, Beben, tentang dialek dan apa-apa aja sih yang ada di dalamnya. So, thank you buat teman-teman yang sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan penjelasan ini. Big respect buat kalian semua dan jangan lupa untuk tetap di rumah aja, stay safe dan living clean for yourself dan jangan keluar rumah untuk sesuatu hal yang tidak penting. Jaga kesehatan itu penting. Thank you teman-teman.